Iya, Kak. Udah ada hasil yang pernah dibikin sejauh Ada, ini? Kak. Ada ya? Iya, ada. Apa kalau boleh tahu? Ada salah satunya itu kemarin ketang dari HMJ sendiri ketong sempat buat biskuit ikan. Halo Sobat Patimura, kembali lagi bersama saya Nisa Oktavia dalam program Kampus Beta. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget dari Prodi Perikanan. Fakultas Perikanan maksudnya. Ada 4 adik-adik di samping saya, ada satu yang paling ganteng, sisanya cantik semua. Oke, halo semua, apa kabar hari ini? Baik, Kak. Baik, Kakak. Baik ya, maaf ya mic-nya cuma 2 jadi harus berbagi ya. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya dari yang paling kanan saya. Halo, bisa perkenalkan diri? Iya, Kakak, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Carolina Tamaela, biasa dipanggil Lina. Saya sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Oke, boleh ke teman sampingnya. Iya, terima kasih. Nama saya Yunipati Peluhu dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2019. Oke, Langsung, Kak. silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, nama saya Nio Rikalmia Muniharapon, boleh dipanggil Nio. Jabatan di HMJ sebagai Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Angkatan 2019. Oke, selanjutnya yang paling ganteng. Iya, terima kasih Kakak. Perkenalkan, nama saya Michael Huae dari Angkatan 2020, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, dan saya juga selaku Ketua Angkatan dari Angkatan 2020. Wow, jadi 4 adik-adik ini sangat berprestasi semua ya, punya jabatan masing-masing. Mari kita mengingat kembali nama-nama mereka. Lina, Yuni, Nio, sama Michael. Betul kan? Betul, Oke. Kak. Jadi keempat adik-adik ini merupakan mahasiswa dari program studi Teknologi Hasil Perikanan. teknologi hasil perikanan. Nah, untuk sekedar sekilas saja ya, teknologi hasil perikanan tuh fokusnya di bagian apa? Kalau boleh diceritakan, mungkin Lina mau jawab, silakan. Ya, Kakak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk prodi kami sendiri itu lebih ke pengolahan. Kami lebih ke menghasilkan satu produk gitu kan. Karena kan percuma juga nih hasil alamnya banyak tapi tidak bisa diolah. Iya, betul. Jadi hasil itu nanti bisa dipasarkan juga ya? Iya, Kak, bisa. Oke. Jadi sejauh ini kalian kan udah semester 6 sama semester 4 ya? Iya, Kak. Udah ada hasil yang pernah dibikin sejauh Ada, ini? Kak. Ada ya? Iya, ada. Apa kalau boleh tahu? Ada salah satunya itu kemarin ketang dari HMJ sendiri ketong sempat buat biskuit ikan. Biskuit ikan itu dari ikan apa? Itu dari ikan kembung. Biasanya kalau orang Ambon itu biasa bilangnya ikan kawalinya. Oh, ikan kawalinya. Itu dibuat oleh HMJ. Iya, Kak, itu dibuat oleh HMJ. Kalau gitu berarti HMJ disupport dari jurusan atau bagaimana? Iya, Kak, kami dari HMJ sendiri tuh kami merasa kami sangat di welcome gitu. Kami sangat diterima baik oleh para dosen ketika kami masuk untuk menyampaikan bahwa ibu kami mau buat produk ini nih. Mereka sangat welcome kepada kami nih. Mereka bilang kayak butuhnya apa, fasilitasi apa yang bisa ibu bantu gitu. Kami hanya bilang kami butuh ini, butuh lab gitu kan. Biasanya kan harusnya kan di lab. Jadi kami butuh lab dan di situ mereka sediain lab dan kami bisa langsung kerja di lab. Oh, jadi dosen-dosen di perikanan sana sangat membantu dan mensupport HMJ kalian ya? Iya, Kak. Oke, kalau bisa tahu produknya ada di bawah? Bawa, Kakak, bawa. Mungkin buat teman-teman pengen lihat, nanti kita bakal mengulas sedikit tentang produk mereka. Ini biskuit dari ikan kawalinya ya? Iya, ikan kembung. Ikan kembung ya. Kalau kita tahunya kan ikan kawalinya. Iya. Ini campurannya gimana? Apa semuanya dibikin sendiri? Terus kalau masa apa? Kalau makanan kan ada Masa simpan, Kak. iya, expirednya kayak gitu-gitu, semuanya dibikin sama mahasiswa semua. Iya, Kak, itu khususnya ketong dari HMJ yang buat sendiri. Wow. Mungkin bisa diceritain tentang proses pembuatannya? Iya, Kak, terima kasih. Jadi biskuit ikan ini awalnya itu kita membeli ikan kembung di pasar. Kemudian ikan itu kita cuci dan kita olah menjadi surimi.
Surimi. Surimi itu apa? Itu seperti kayak apa? Kalau surimi itu daging lumat kak. Daging lumat. Jadi kita sudah Kayak dihaluskan. kerok ini apa dagingnya dulu. Oh, dagingnya aja yang diambil gitu. Lalu dicuci menggunakan air es. Iya. Setelah itu disimpan di dalam kulkas di suhu chilling. Dan setelah itu kemudian dipanggang. Ini kurang lebih kita panggang di oven di lab itu selama 8 jam. 8 jam. Iya. Jadi butuh Lama sekali. Iya, jadi butuh kesabaran Jadi juga itu untuk olah. Nggak angus 8 jam itu. Enggak, karena suhunya kan telah Diatur, atur, disesuaikan diatur, ya. Oke. Jadi sejauh ini udah dipasarkan? Sudah kakak, ini kemarin Kemana ketemu buat itu 84 bungkus. Jadi ini kita jualnya harganya satu ini 5.000 karena kebetulan kami dari HMJ kan sedang mencari dana untuk merealisasikan program kami. Dari itu kami buat produk ini gitu. Oke. Jadi HMJ mencari dana dengan membuat produk sendiri. Iya kakak, Sangat benar. kreatif ya, ini bisa dicontoh buat teman-teman mahasiswa lainnya. Oke, kita sudahi dulu untuk pembahasan hasil mereka. Nah, kalian berempat ini kan pasti beda-beda pengalaman kuliahnya ya. Mulai dari Lina dulu. Kenapa memilih masuk di program studi teknologi hasil perikanan? Oke kakak, terima kasih. Awalnya itu sejujurnya beta sing tahu apa itu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, apa itu jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Awalnya beta datang kuliah di sini tuh maunya di Fakultas Ekonomi. Tapi dengar dari teman-teman kan, mereka bilang katanya Lina kan IPA, jadi sih bisa masuk di jurusan lebih ke IPS. Iya, iya. Padahal bisa sebenarnya. Tapi mungkin itu juga Tuhan punya tujuan ya Kak dalam kita penghidup. Jadi langsung ada yang menawarkan kalau sing begitu bisa masuk di program studi di Fakultas Perikanan. Di situ kan ada 6 prodi. Jadi bisa pilih prodi apa yang mau diminati, lebih ke Lina punya basic lebih kemana gitu. Jadi lebih pilih teknologi hasil perikanan karena beta lebih suka olah. Oke, lebih suka mengolah. Oke, selanjutnya bisa kasih mic-nya ke Yuni. Iya, terima kasih kakak. Mungkin pakai bahasa Ambon boleh Iya, Kak, boleh, supaya boleh. lebih asik. Pertama sih kalau beta lebih minatnya sih sebenarnya ke teknik. Cuman karena hari itu ikut SNPTN sama SBMPTN, SN itu tidak lulus, makanya salah satu program beta ikut SBMPTN itu senta mau kuliah di mana lagi karena pikir jurusan IPA, saya mungkin masuk di Fakultas Ekonomi. Jadi beta lebih memilih untuk masuk Fakultas Perikanan, salah satu program yang sangat salah satu prodi yang sangat diminati banyak orang itu program studi teknologi hasil perikanan. Makanya di situ beta tertarik untuk masuk program studi teknologi hasil perikanan. Oke, jadi sebenarnya dari kedua cerita ini bukan menjadi tujuan pertama ya. Iya. Tapi mungkin sudah jalan Tuhan. Kadang kita menumpangi kereta yang salah tapi tujuannya tepat gitu ya. Oke, selanjutnya. Ya, terima kasih kak. Kalau beta sih sebenarnya agak mirip juga. Awalnya SMP memang mau masuk THP kak. SMP. Iya, dari SMP. SMP sudah kepikiran gitu mau kuliah. Luar biasa sekali. Masuk teknologi hasil perikanan. Cuman kemudian jujur saja saat masuk kuliah, dong bilang ada yang perminyakan tuh kak di Pati. Iya, Nah itu kan dapat uang. Nah, jadi saya termotivasi untuk ya sudahlah 6 juta nih siapa yang sih mau. Cuman kemudian saya lolos. Gitu kak. Jadi karena saya lolos itu akhirnya ya sudahlah, mungkin kayak karena beta tuh kan istilahnya beta selingkuh dari pilihan pertama. Jadi harus kembali lagi kakak. Kemudian memang cocok juga di teknologi perikanan, memang beta suka biologi molekuler. Jadi mungkin beta tambahkan saya kakak, kalau di teknologi perikanan ini sebenarnya sing olah saja, cuman katanya juga belajar tentang pangan, makanannya itu sendiri, kemudian penanganannya di misalnya tempat pendaratan ikan di pasar dan sebagainya. Dan tertarik sih, lalu puji Tuhan juga tetap dapat 6 juta karena di dengan teknologi perikanan difasilitasi, puji Tuhan dapat beasiswa juga. Jadi tetap dapat 6 juta. Oke. Jadi Success meskipun story. beda Iya. keinginannya tetap dapat 6 juta ya. Iya, jadi sebenarnya sama. Terima kasih. Oke, yang paling ganteng. Iya kakak, terima kasih. Mungkin kalau dari beta sih ketemu sama-sama saja.
Semua belum ada yang jadi pilihan pertama tadi dia, cuma dia selingkuh. Iya. Dasar kamu tuh selingkuh. Cuman ya karena itu semua rencana Tuhan. Ya. Karena dari awal tuh rencananya mau masuk kedokteran. Dan karena memang melihat waktu kondisi yang memang pesaingnya banyak, akhirnya sudah pesimis lebih dulu begitu kakak. Dan awalnya juga saya yang pilih, saya yang niat untuk masuk perikanan, dan juga saya yang tahu kayak di fakultas perikanan tuh sebelah mana, fakultas perikanan tuh yang bagaimana. Sampai awalnya tuh waktu mau daftar SNPTN, daftar pun juga cuman mama bilang, Adi masuk perikanan sa. Iya sudah masuk perikanan. Dan waktu pilih jurusannya pun juga, oh iya cari saya yang ada tulis kata perikanan. Ya sudah ambil perikanan sa. Dan memang karena Susen tahu waktu pas dengar hasil lulus SNPTN, beta cuma bilang pada beta mama ya lolos begitu. Cuman pas mama tanya kata jurusan apa, itu bilang jurusan perikanan. Saya tahu kata itu jurusan teknologi hasil perikanan. Tapi karena memang seiring berjalannya waktu dan ketika mempelajari pun juga dari THP pun sendiri juga merupakan salah satu prodi yang memang sungguh luar biasa. Karena sampai saat ini pun juga teknologi hasil perikanan juga masih memegang akreditasi A dan sudah sertifikasi internasional dan ISO 21101 2018. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban mereka. Jadi intinya adalah mereka semua tidak berminat, bukan tidak berminat sih, bukan menjadi pilihan utama ya. Yang satu maunya ekonomi, yang satu tadi ada yang pilihan pertama cuma kamu mencari 6 juta kamu. Tapi ujung-ujungnya juga dapat ya. Jadi kita manusia harus realistis ya, kita butuh uang. Jadi belilah produk mereka. Jadi apa Boleh namanya? kakak? Biskuit ikan. Biskuit ikan oleh HMJ THP. Keren sekali. Dah, mau apa? Mau bicara? Boleh ditambahkan kak? Oke, silakan. Jadi sebenarnya bukan hanya biskuit ikan ya. Kalau misalnya di prodi tuh pernah juga bikin pengharum ruangan kak. Dari rumput laut. Oh, kira dari ikan. Kan hasil perikanan banyak kak. Iya, Jadi, kan ada hasil ikan sama non ikan ya. iya. Kayak gitu. Oh. Dari rumput laut terus Ada juga baunya es krim ada. rumput laut. Baunya gimana? Keripik Diolahnya rumput laut. jadi keraginan dulu tuh kakak. Oh baunya kak. Baunya. Baunya sih Emang kita rumput laut tuh pakai baunya minyak atsiri gitu kak. Jadi tambahan minyak. Misalnya mau bau apa boleh gitu kak. Selain itu apa lagi? Es krim rumput laut kak. Ada lulur rumput laut juga. Wow, pantes ya mereka di sini pada glowing semua. Karena mereka menggunakan produk rumput laut mereka. Lulur rumput laut. Selain itu apa lagi? Kerupuk ikan, Kerupuk Oh, ikan. iya. Kulit Itu baru ikan. pernah dengar sih. kulit ikan. Ikan apa kalau boleh tahu? Ikan apa saja Bisa. bisa. Yang penting ada kulitnya. Kebetulan ini apa? Yang memanfaatkan limbah kak. Jadi Limbah. limbah tuna loin kan ada kulitnya tuh dibuang, Daripada dibuang kan kakak. diolah menjadi kerupuk. Sangat bagus sekali, kreatif sekali. Jadi sampah yang bisa bisa digunakan, bisa diolah. Jadi memang prodi ini sangat pandai mengolah. Benar. Soalnya- Ada juga yang ini apa namanya? Anting dari sisik ikan. Jadi prodi kalian ini mengolah ujung-ujungnya Jual. bisa menghasilkan Menghasilkan uang. Keren sekali. Kenapa saya tidak masuk prodi itu? Saya sudah terlanjut mencintai ilmu komunikasi. Oke, mungkin kita balik ke yang paling ganteng. Ini kan masih angkatan 2020, berarti masih semester 4. Sejauh ini di program studi THP itu udah ngapain aja? Iya kak, kalau selama proses perkuliahan di program studi THP mulai dari awal itu karena kan awalnya itu kan 2020, jadi masih merasakan situasi dan kondisi pandemi, dan kemudian dari Katong pun juga masih merasakan kuliah online sampai pun juga masa-masa penerimaan mahasiswa baru pun juga masih secara online, sehingga pada saat waktu semester 1 pun sampai semester 2 pun juga masih merasakan perkuliahan online begitu kak. Namun setelah seiring berjalannya waktu, karena situasi dan kondisi memang sudah membaik, akhirnya pun kita sudah melakukan perkuliahan secara offline. Karena memang dari program studi THP ini hampir dominannya itu praktek begitu kak. Iya, jadi harus offline Ya, itu ya. jadi kebanyakan orang-orang tuh bilang Katong tuh dari program studi THP tiap hari praktek. Jadi ketika tahu program studi THP yang tiap hari praktek itu ya sudah
harus siap untuk terus praktek. Tiap hari gitu ya. Jadi karena perkuliahannya sudah offline pun juga, jadi kita harus melakukan pembelajaran secara offline tapi tetap mematuhi protokol kesehatan Betul. ketika di ruang kuliah. Dan juga ketika melakukan praktek pun juga secara offline, dan karena memang dari program studi dan jurusan pun juga memfasilitasi untuk tempat-tempat kita praktek, baik itu di laboratorium ataupun tempat-tempat yang kita bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain begitu Kak. Lengkap semua gitu ya. Iya Kak. Oke. Jadi aktivitas selain kuliah apa aja? Eksternal kampus kayak gitu, atau mungkin menjalani program-program apa gitu? Oh iya Kak, jadi dari program studi THP sendiri pun juga ikut juga mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di di Fakultas Perikanan sendiri. Seperti contohnya baru-baru ini saja kita mengikuti PKM yang adalah program tahunan. Jadi PKM itu merupakan program kreativitas mahasiswa, dan itu kita mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan dari PKM itu ada 4 bidang. Yang pertama itu tentang riset, bidang artikel ilmiah, dan bidang kewirausahaan, serta bidang pengabdian masyarakat. Dan dengan kemampuan dan keberanian yang kita punya, kita pun juga bisa menyalurkan kemampuan-kemampuan itu dalam bidang kita masing-masing. Seperti contohnya saya mengikuti PKM di bidang kewirausahaan, dan yang tadi juga sudah disebutkan terkait dengan hasilnya pun juga kita melakukan kewirausahaan tentang kerupuk ikan dari kulit ikan tuna loin begitu Kak. Oke, selanjutnya jadi Michael ini sangat aktif sekali ya. Tiap hari praktek tapi masih bisa aktif di, kalau boleh tahu yang PKM itu hanya di prodi kalian atau gimana? Jadi itu merupakan program tahunan yang Fakultas. dari nasional Kak. Jadi bukan hanya dari prodi THP sendiri, tapi dari prodi-prodi yang lain pun juga, bahkan dari fakultas-fakultas yang lain pun juga mengikuti. Tapi THP memberikan pelatihan. Iya. Tapi THP tetap memberikan pelatihan untuk ada sama-sama dalam program PKM sendiri begitu. Karena tiap hari praktek. Iya. Karena sudah tiap hari praktik jadi sudah terbiasa. Oke. Si Nio. Iya, Ya, Kak. Nio. Bagaimana Kak pertanyaannya tadi? Sama kayak tadi. Apa? Ngapain aja selama ini? Terus aktif di kegiatan kampus apa aja? Oke. Sama sih, kalau misalnya angkatan 2020 kan memang kena pandemik ya Kak. Tapi kalau katong 2019 karena gempa, pandemik, hampir Masih iya menjadi Kak. Ya. masalah. Di THP tiap hari praktek sih Kak. Iya. Tiap hari praktek itu memang sudah menjadi slogan Kak. Iya. Cuman kalau misalnya tentang perkuliahannya, kebanyakan memang kalau angkatan kami dari dulu sampai sekarang itu offline Kak. Offline. Karena memang offline itu lebih apa ya, lebih enak saja Kak. Kalau online kurang fokus jujur saja Kak. Maksudnya kayak ketong bangun langsung Tuh, Kak, kalau offline kan memang harus prepare, betul-betul persiapkan diri. Gak sampai sana profesor kasih rangka pak mengerti begitu. Pak anak perikanan jadi makanya pak. Begitu Kak. Kalau soal program-program eksternal mungkin organisasi bukan ya Kak, program yang dari universitas. Iya. Ya. Kalau program universitas beberapa bulan lalu saya mengikuti pelatihan magang Kak. Mau magang di? Magang di Malang Kak. Wow. Iya. Jadi program studi THP selain tiap hari praktek, tapi mereka juga mensupport mahasiswanya buat kegiatan bisa exchange ke luar kampus. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kegiatannya itu kan dari universitas Kak. Iya. Program kampus mengajar, mohon maaf, itu dia. Program kampus merdeka. Jadi tiap fakultas itu diberikan kesempatan untuk magang. Nah, spesialnya untuk THP apa? Jadi memang setiap fakultas itu diberikan kesempatan, tetapi bagaimana dari prodinya itu yang punya link ke tempat magangnya. Jadi kayak katong cari tempat magang sendiri gitu dari prodi, dan kebetulan karena memang puji Tuhan di teknologi hasil perikanan itu dosen-dosennya linknya banyak Kak. Iya, banyak mitranya. Banyak mitranya. Jadi hari itu pas dapatnya di Institut Biosains Kak di Universitas Brawijaya. Wow. Bagaimana rasanya tinggal di Malang? Ya Kak, paling Dingin. Tapi kan perikanan kan harusnya hawanya memang dingin gitu ya. ya Kak. Cinta maksudnya kan di sini panas tuh Kak. Sampai sana paling dingin. Dingin. Baru balik dari Malang kapan? Jadi 20 hari Kak. Oh, 20 hari saja. Latihan magangnya 20 hari, memang kayak intensif tuh Kak. Soalnya memang ada keterlambatan. Jadi memang sempatnya 20 hari, baliknya kemarin Desember. Oke.
dapat uang pastinya. Sing sombong tapi ya lumayan lah. Lumayan Langsung ya. uang Natal Kakak soalnya. Oh. Puji Tuhan. Oke, sudah cukup ya Anda ya. Kita kembali ke teman di samping Anda. Oke. Yuni. Pertanyaannya sama, masih ingat kan? Oke, terima kasih kakak. Mungkin saya beda-beda jauh dari teman-teman yang su cerita. Jadi beta aktivitas setiap hari di kampus ya pasti kuliah. Ada kuliah offline, ada kuliah online. Tapi kadang kuliah offline itu selalu perhatikan protokoler kesehatan. Karena itu sudah diwajibkan dari masing-masing fakultas, khususnya di Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Kalau untuk aktivitas atau program-program yang pernah beta ikuti dari Fakultas Perikanan, khususnya program studi Teknologi Hasil Perikanan itu salah satunya itu program kampus mengajar. Puji Tuhan beta dipilih untuk mengabdi di salah satu SD berlokasi di Kota Ambon juga, meskipun harus menempuh jalan yang jauh, tapi Di mana itu kalau boleh tahu? di SD negeri di Kopertis. Oh, Salah satu Kopertis. SD negeri di Kopertis. Jadi ya untuk kondisi jalan ya pasti masih terjamin, cuman arah ke kampusnya cukup jauh. Tapi suka yang beta hadapi setelah ada di program salah satu kampus mengajar yaitu bisa bersosialisasi bukan saja dengan guru, mahasiswa yang baru, tetapi juga dengan masyarakat sekitar, dan mendukung katong punya aktivitas yang katong lakukan di sekolah itu. Terus kemudian juga ada salah satu program yang beta ikuti sebelum adanya MBKM ini, yaitu program Permata Merdeka. Beta ikut pertukaran pelajar di Universitas Negeri Gorontalo. Dan ternyata hari itu karena pandemi COVID jadi online. Oh, sayang sekali. Prakteknya juga online. Kayak Iya, Yo, jadi sekemalan. saya dapat uang. Tapi kampus mengajar ya dapat. Oke. Nah, Jadi gitu. pengalamannya intinya ya. Terus kalau pas mengajar di SD di Kopertis itu, apakah yang diajari mata pelajaran dasarnya buat anak SD, atau Yuni kasih pengetahuan seputar perikanan sedikit demi sedikit kayak begitu? Kalau untuk belajar sih di sana kan katong ada guru pendamping juga, jadi pastikan belajar boleh keluar dari mata pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru pendamping. Tapi untuk memperkenalkan perikanan ya pasti beta perkenalkan untuk dong supaya mungkin dari SD dong sudah ada niat untuk masuk Fakultas SD, Perikanan, ayo khususnya masuk program THP. studi. Ya. Oke. Jadi dia ikut kampus mengajar sama pertukaran, tapi pertukarannya sayang sekali harus online karena Iya. COVID. Jadi dia tidak dapat uang, tapi dia dapat pengalaman. Oke, lanjut ke Dina, si sekretaris HMC. Ya, terima kasih kakak. Seperti yang tadi teman-teman jelaskan tuh, katong pas masuk kuliah sudah tumbuh apa namanya, gempa bumi. Gempa bumi. Setelah itu belum tarik napas bebeles karena corona. Jadi kayak terlalu banyak ketemu aktivitas di kampus, tapi puji Tuhan kemarin-kemarin itu beta sama dengan Yuni katong ikut pertukaran mahasiswa di Universitas Gorontalo juga yang Online sama. juga Iya, ya. online. Tapi ya bersyukur ada dosen yang ganteng sih. Yang masih muda. Dosen di sananya. Iya, di Gorontalo. Iya. Jadi itu Sebagai sebagai semangat, penyemangat juga ya, semangat. supaya semangat ikut kelas meskipun online. Meskipun online. Nah, itu saja kakak. Oke, jadi kisah dari 4 adik-adik ini sangat menginspirasi, sangat berwarna. Ada yang ke Malang, ada yang online tapi ngajar adik-adik, ada yang kamu ngapain sih tadi? PKM. Oh iya, kewirausahaan ya. Iya. Iya. Jadi di program studi THP itu mahasiswanya sangat disupport, tapi semua program itu kan pasti disediakan oleh fakultas dari kementerian, tinggal gimana mahasiswanya yang mencari tahu terus mendaftar biar bisa seperti adik-adik ini. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya tentang dosen. Apakah dosen-dosen di THP asik-asik atau killer-killer? Ayo, siapa yang mau jawab duluan? Asik. Asik. Siapa yang mau duluan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut beta paling asik kakak. Maksudnya kan biasanya kan awalnya orang bilang kayak dosen-dosen memang ada yang killer, ada yang, tapi sebenarnya sih itu kayak dari mahasiswanya juga kak. Tapi kalau di THP katong punya dosen semua, sampai ada kak, ada dosen yang kayak sampai bisa dipanggil mama. Betulan Kayak mama. kayak abis praktik langsung diajak mau pulang nanti ma antar kayak gitu kak. Jadi memang dosen-dosennya semuanya welcome. Jadi karena dosen-dosennya santai kemudian welcome, jadi ketika diberikan materi tuh betulan masuk. Jadi selain itu mahasiswanya harus pintar-pintar pendekatan juga ya pasti.
Atau memang Karena dosennya welcome ke semua? Dosennya Welcome, memang Kak. Oke. Selanjutnya, Oh, ada yang mungkin mau tambahkan? Sekum. adakah dosen killer? Tidak ada. Kalau dosen killer mungkin saya nggak kayak, tapi kan maksudnya dosen kan masing-masing Tegas. dengan Pembawaannya punya masing-masing. pembawaan, terus punya jabatan masing-masing juga kan, dari katong mahasiswa, dari katong masuk ke dosen itu bagaimana gitu. Jadi harus berikan kesan yang kesan yang baik lah, biar apa namanya, ke depan tuh katong semakin baik lagi tuh, jangan terlalu sing kenal dosen nanti lama gitu kan. Iya kan, kan? Sudah. Jadi intinya asik-asik. Asik Tapi tergantung dari mahasiswa kan, kalau kurang ajar kan. Iya pasti. Iya. Jadi sejauh ini dosen-dosen di THP asik-asik. Jadi buat kalian mau masuk THP jangan ragu. Karena dosen yang killer hampir nggak ada ya. Atau memang paling tegas gitu ya. Iya. Apakah kalau tugas-tugas mata kuliah di sana berat-berat? Tidak Atau juga. Gimana? Gampang. Kalau Ya dari pengalaman pribadi aja sih. kalau Apakah menurut beta gampang, sulit? bukan gampang sih, kayak ketemu punya sing seberat prodi-prodi lain kebetulan Kak, soalnya lebih banyak kan diskusi di diskusi di perkuliahan gitu, jadi tugasnya tuh kebanyakan nanti diberikan kayak, oh kalian disuruh baca ini, terus nanti di kuliah selanjutnya bahas topik ini. Jadi belum ada tugas yang betulan kayak nginap satu kayak sampai subuh, belum ada Kak, tapi ya ada memang tetap tugas. Oke. Jadi intinya tergantung kalian. Iya. Iya, Minat tergantung. juga minat. Oh, ada pembagian minat juga. Iya. Apa aja minatnya Ada di program studi THP? pengolahan kimia dengan mikrobiologi. 3 ya. Iya. Kalian ambilnya beda-beda. Beda-beda. Beda-beda pengalaman juga berarti ya. Iya. Oke, bisa diceritakan sedikit saja, sedikit banget. Siapa duluan Kak? Dari yang mana yang ngambil tadi apa aja? 3 ya? Iya. Pengolahan, kimia sama mikrobiologi. iya. Kalian bertiga apa? Beda-beda. Pas Beda-beda. Oke, silakan. Kamu nggak usah. belum berminat. Oh ya, belum bisa pilih minat Iya, ya. Oke. Boleh. Dari Yuni dulu deh. Kalau beta minatnya tuh ke kimia Kakak. Kimia. Mungkin orang berpikir kalau kimia tuh agak susah, tapi Iya, ternyata dengarnya susah. kalau katong pelajari ya lumayan. Lumayan. Bukan gampang tapi lumayan. Iya, dosen-dosen juga asik, jadi ya pasti apa yang mereka ajari ya pasti kita terima, bawa santai sekali. Kimia selanjutnya. Oh, beta Kak. Hah? Kalau beta minatnya mikrobiologi Kak. Pantas kamu mikro. Hah? Apa yang mikro Kak? Kebetulan beta enggak. Kalau mikrobiologi itu belajar tentang mikroba Kak. Jadi di perikanan kan tentang penanganan tuh banyak Kak. Misalnya kan katong belajar tentang pangan. Oh, makanan mudah busuk itu karena apa ya? Karena mikroba. Katong belajar di situ Kakak, di mikrobiologi. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk di THP dan pengen belajar tentang mikroba, Iya. silakan masuk di minat mikrobiologi. Selanjutnya, yang terakhir pengolahan ya. Ya, kalau Lihat beta- sekali wajah-wajah suka mengolah. Iya, kalau beta lebih ke pengolahan Kakak tuh, kayak yang tadi beta bilang kan, beta lebih suka ke pengolahan gitu, beta lebih suka olah, Langsung. lebih suka buat sih. Oke, langsung bertindak gitu ya Iya. daripada belajar ya. Prakteknya langsung gitu. Oke, jadi di program studi THP itu ada 3 minat ya buat teman-teman yang pengen bergabung di program studi THP. Nah, yang terakhir nih, apakah sarana prasarana di sana, fasilitasnya mensupport pembelajaran kalian, terus prakteknya gimana? Apakah banyak mitra-mitra untuk kalian, misalnya untuk belajar langsung di tempat-tempat yang memang berhubungan dengan kalian nanti saat di dunia kerja gitu? Siapa mau jawab? Apakah pertanyaan ini terlalu berat? Betul ya. Kalau soal sarana prasarananya lengkap Kak. Ada labnya itu ada juga lab untuk uji organoleptik, dan juga lab untuk uji tentang pangannya, mikronya juga kebetulan betul punya minat juga ada. Kemudian ada juga katong punya lab asap cair khusus. Kalau untuk bagaimana soal kerjasama mitra dan sebagainya, mungkin
bukti nyatanya beta tuh kakak tuh tadi. Siap. Biar sing somong tapi ya maksudnya su sampai di Malang nih, su sampai di Bapak beta sing maksud somong bercanda saja. Tapi itu kakak, jadi kalau mitranya terjamin, kalau misalnya juga kalau katong praktek turun ke pasar, dosen bimbing, dosen bantu langsung dengan penjual misalnya yang ada di sana, ataupun kita turun di perusahaan-perusahaan perikanan, ada pasti selalu ada link dosen-dosennya kak. Oke. Jadi sudah terjamin sekali baik dari sarana prasarana sampai ke mitra-mitra sampai dia yang sudah ke Malang. Jadi terjamin guys, jadi jangan ragu untuk masuk ke program studi THP. Terakhir banget baru keinget. Kan program studi THP nih, kira-kira setelah lulus prospek kerjanya tuh apa aja? Itu kan mungkin yang menjadi pemikiran awal kalau mahasiswa mau masuk suatu program studi. Nanti kalau lulus dari sini bakal kerja apa ya? Bisa kerja di mana aja ya? Kayak gitu sih. Oke, silakan. Dina mau jawab? Yuni, oke. Iya, terima kasih kakak. Mungkin kalau menurut beta sesuai dengan pengalaman kakak yang sudah lulus juga, ternyata setelah katong keluar dari Fakultas Perikanan, khususnya program studi teknologi hasil perikanan, katong tuh pegang gelar sarjananya saja, tapi katong tuh bisa berwirausaha sendiri. Dan katong juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, bahkan juga ada yang di bank. Dan itu tidak menutup kemungkinan untuk katong buka katong usaha sendiri gitu. Oke. Jadi datang ayo ke THP. Oke, mungkin kita bisa langsung kasihkan mic ini kepada mereka supaya menyampaikan pesan-pesan buat adik-adik yang mau mendaftar ke program studi THP. Ayo, silahkan. Betul. Oke. Yang paling aktif kah? Ya, terima kasih. Mungkin terakhir dari beta untuk adik-adik yang ingin masuk THP, masuk sudah. Ini seriusan kakak, memang di THP paling seru, katong bisa masak, katong bisa dengan dosen-dosen juga dekat, katong juga bisa langsung turun di lapangan, katong bisa belajar tentang makanan. Ini kakak, wah nggak, ini kalau beta sing masuk THP beta sing tahu kakak, ini salah satu yang paling di THP itu ternyata katong belajar tentang hal-hal yang sederhana kak. Contohnya misalnya, kenapa sih ikan kalau digoreng tuh lebih enak? Nah itu katong tahu di THP ternyata ada namanya reaksi Maillard sebagainya yang menghasilkan cita rasa. Jadi di THP katong belajar hal-hal yang sehari-hari tuh ada di THP, yaitu ya pangan, karena kebanyakan juga membahas tentang pangan. Jadi untuk adik-adik mungkin yang minat di pangan, minat biologi, bisa sekali masuk THP, atau ya tetap masuk, sama ini pemaksaan tapi sing jawab. Terima kasih. Oke, Michael. Silakan. Iya kakak, terima kasih. Mungkin yang terakhir dari beta, karena sudah terlalu banyak pembahasan yang kita bahas, dan dari beta cuma mengajak karena sudah terbukti dan telah kita bincangkan bersama juga bahwa THP itu juga merupakan salah satu program studi di Universitas Timura, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yang juga terakreditasi yang tadi beta sampaikan, tersertifikasi internasional. Belum ada loh yang punya internasional seperti THP, ISO juga, dan itu merupakan salah satu pencapaian yang sungguh luar biasa dari THP. Jadi jangan ragu-ragu untuk masuk ke THP, belajar tentang pengolahan pangan, belajar tentang bagaimana menangani ikan, itu semua kita pelajari di THP. Untuk itu, untuk adik-adik yang memang sudah siap untuk mengikuti perkuliahan, ayo join bersama kami dengan teknologi hasil perikanan. Wow. Siapa lagi? Ya, terima kasih. Terakhir dari beta, untuk adik-adik, lihat katong 4 punya muka sing ada rasa penyesalan. Katong sing ada rasa penyesalan masuk di teknologi hasil perikanan. Walaupun tiap hari katong praktek, tapi katong menikmati itu. Jadi walaupun katong ini sing jadi katong punya tujuan utama, tapi puji Tuhan beta sangat bersyukur dan beta menikmati. Beta punya proses perkuliahan beta alami sekarang. Jadi untuk adik-adik, jangan sungkan-sungkan masuk teknologi hasil perikanan. Khusus katong ini saja yang sing tahu, tapi kalian kan sudah tahu toh, jadi ayo join bersama katong. Ya. Thank you. Oke, terima kasih buat adik-adik berempat ini. Udah, Yuni mau lagi? Sudah tadi itu mewakili. Oke. Jadi untuk promosi dari mereka, ajakan mereka tentang pengalaman-pengalaman mereka yang sudah mereka ceritakan, mungkin bisa menjadi bekal buat adik-adik mempertimbangkan mau masuk di program studi apa. Jadi udah berapa ya, 20 jam ya kita di sini. Lama banget gitu.
karena saking asiknya cerita dengan mereka yang punya pengalaman-pengalaman yang sangat seru-seru, karena mereka yang tiap hari praktek, jadi kita sudahi sudah untuk sesi hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang jauh-jauh datang dari perikanan. Mungkin kita tutup sudah acara kali ini. Buat teman-teman yang udah follow Instagram Suara Patimura, jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel kita Radio Suara Patimura dan di fanpage YouTube ya Kak ya, di Radio Suara Patimura. Oke. Jadi untuk sesi hari ini kita sudahi. Terima kasih adik-adik. Mungkin kita bisa ketemu lagi di hari-hari berikutnya, waktu-waktu berikutnya. Mungkin nanti dia udah balik dari Malang atau S2 di Universitas Brawijaya. Amin. Ini ketemu dosen gantengnya itu yang dari Gorontalo. Dan semoga produk-produk mereka semakin banyak, semakin dipasarkan lebih banyak dan orang-orang bisa tahu. Oke, so kita tutup sudah acara hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya dari Suara Patimura. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.